Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Kali ini kita pengiriman domba paket breeding untuk wilayah Gresik ya. Jadi ini pemiliknya yaitu Pak Lurah ya. Nanti kita akan tanya seputar konsep dari peternakan. Kalau lihat dari peternakannya ini memang harusnya isinya lebih dari mungkin ratusan ekor ya kalau di ini ya. Jadi ini memang pinggir dan pinggir ya, tengah ini masih bisa dibuat untuk kandang sebenarnya, atau mungkin yang pinggir ini bisa dilebarkan dan jalannya di tengah. Jadi ini seperti gedung tapi dibuat untuk peternakan menggunakan kandang yang bawahnya pakai lantai langsung, jadi pembersihannya setiap hari. Jadi mungkin konsepnya juga berbeda-beda, tapi menggunakan panggung, tapi juga pembersihannya juga kita setiap hari seperti ini contohnya. Nah, ini setiap hari harus dibersihkan untuk kotorannya domba ya. Oke, langsung saja kita tanya ya. Ini beliaunya nyoba di 1 pejantan. Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Pak Sinten nih Pak? Pak Yazid. Pak Yazid ya Pak ya. Pak Yazid, alamat lengkapnya di daerah mana nih Pak? Di Desa Wonokerto, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Gresik Pak ya. Gresik. Pak, ini dari konsep kandang jenengan ini seperti apa sih Pak? Ya, yang kita rencanakan adalah kita breeding, nanti anak-anaknya kita rawat dan besar untuk penggemukan. Untuk penggemukan ya Pak. Jadi untuk penggemukan, nanti yang dulunya pernah penggemukan sekarang mencoba di breeding. Kenapa kok dibuat seperti gudang seperti ini baru dikasih kandang di dalam Pak? Ya, ini untuk lebih menjaga keamanan. Keamanan ya, biar lebih aman, kita lebih tenang, nggak was-was dengan ternak kita. Jadi kalau niatnya Pak kedepannya ini seperti apa? Kalau lihat dari model kandangnya ini kan kayaknya udah lama gitu Pak. Ini sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? 1,5 tahun, tapi kita isi, barusan kita isi. Jadi ini sudah panen sekali waktu kurbanan kemarin, sekitar ada 35 ekor. Tinggal 6 ekor yang tersisa. Jadi ini kita rawat, nanti apabila dibutuhkan oleh warga mungkin untuk akiko atau untuk acara yang lain bisa Pak ya. Jadi seperti ini teman-teman kandang beliau untuk saat ini, yang mungkin nantinya dengan adanya breedingan nanti peranakannya bisa menjalan sampai ke ujung sana. Oke Pak, untuk domba ini Pak, domba ini di wilayah Gresik ya, Gresik berbatasan dengan Lamongan ini Pak ya. Ini rata-rata peternaknya itu di sapi, domba atau kambing sih Pak? Di domba dan juga sebagian sapi. Kalau di daerah sini di desa kami ini ya banyak juga yang merawat sapi, cuma skalanya kecil, 2-3 ekor. Kalau domba juga hampir merata lah di warga itu, cuma ya skalanya kecil. Yang kandang skala besar ya baru satu ini. Di jenengan ini ya. Pak ya. Kalau mungkin pakannya ini yang konsepnya seperti apa Pak ini? Selama ini kita masih full hijauan. Full hijauan ya, karena produksinya banyak, jadi masih di full hijauan. Nanti kalau memang ternaknya kita sudah lebih banyak dan sekiranya nggak mencukupi ya kita mungkin akan kita tambah dengan fermentasi. Jadi inginnya di hijauan ya Pak ya, hijauan ya, dan nanti difermentasi juga ya. Kalau Bang pakannya sudah menanam apa saja sih Pak? Kita menanam indigo vera, ada rumput yang di depan itu ya apa itu? Rumput gajah. Juga ada mungkin nanti kalau musim panen ya mungkin pohon jagung itu. Pohon jagung ya Pak. Berarti saat ini rata-rata pertanian di wilayah Sidodadi ya Pak ya? Wonokerto ya. Wonokerto ini apa sih Pak? Ya, ini masih sini kalau
di daerah sini ya rumput lah, rumput liar pun banyak. Rumput liar pun Ya, banyak. karena mayoritas di sini petani, tanahnya juga subur untuk rumput. Kalau konsep dari kandangnya sebenarnya seperti apa sih Pak jenengan ini Pak? Ya, kita coba-coba itu dulu itu pernah kambing ya, tapi nggak berhasil, jadi kita beralih ke domba. Jadi ini kita ada untuk koloni, ada juga nanti bisa-bisa untuk yang sudah beranak. Setelah itu nanti kalau sudah besar anaknya kita pindah ke kandang yang untuk pengemukan. Konsepnya begitu ya Pak ya. Jadi mungkin dari breeding nanti bisa dipengemukan jantan atau betina mungkin Betina, gitu. ya. Jadi mungkin kalau yang jantan bisa sampai untuk buat kurban. Jadi nanti mungkin agak lama di sini gitu Pak ya. Dan ini jenengan sendiri yang ngerawat atau ada yang ngerawat sih Pak? Ya ada yang ngerawat, tapi saya sendiri masih tetap ngontrol ya Pak ya. Jadi kita juga akan bantu untuk penggilingan pakan, ngasih minum juga. Jadi kita tetap pantau lah setiap hari, karena mungkin yang lebih paham pas itu kurang apa, bagaimana untuk kedepannya kambing ini lebih baik, itu mungkin yang lebih ngerti itu kita sendiri. Iya. Kalau dari persiapan Pak, ini mulai kapan jenengan persiapan untuk beternak ini? Kan jelas modal kalau dengan kandang seperti juga sangat lumayan kan Pak? Iya, sebenarnya saya itu beternak itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Kita dari kecil rata-rata itu dari SMP itu sudah mulai beternak gitu. Angon gitu ya? Angon, cuma kalau yang seperti ini kita mulai itu tahun 2016, kandang yang lama tapi sudah dibeli orang, dan ini membuat ini tahun 2017 kita bangunnya. Baru kali ini bisa ya dioperasikan Pak ya? 1 tahun lah kita operasikan. Oh, berarti tahun ini Pak ya? Ya, 1 tahun. 1 tahun lebih sedikit. Berarti memang sudah ada niatan dari dulu, cuma baru terrealisasi sekarang ini ya Pak ya. Tahun ini Pak gitu Pak ya. Kita kalau punya usaha seperti ini kan, meskipun hasilnya nanti kita nggak menghitung yang terlalu besar, kita kan sudah bisa usaha di tempat sendiri. Ini nanti bisa contohan untuk anak-anak muda di sini, di wilayah sini Pak ya. Khususnya di desa sini, agar supaya nanti mereka nggak kesulitan untuk mencari pekerjaan. Mulai dengan yang terkecil dulu lah. Jadi nggak langsung besar ya. Ya, saya sendiri juga mulainya juga kecil. Nggak langsung besar ini. Ini kandangnya besar tapi isinya belum ada. Jadi memang harus dipikirkan Pak ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman Pak yang melihat di tempat jenengan kan sudah besar, mungkin hal apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang peternak lah Pak ini Pak? Ya, pertama kita itu harus menjiwai betul tentang apa yang kita rawat. Jadi kita cinta dengan pekerjaan kita lah. Itu kalau kita nggak fokus, ya akhirnya nggak akan bisa jadi. Jadi kita harus menjiwai dengan apa yang kita rawat. Kita harus tahu kita harus kasih makan apa, kita harus rawat seperti apa. Itu memang itu kita harus belajar. Kalau kita hanya belajar dari mendengarkan saja, gitu nggak akan bisa. Jadi yang saya alami itu, pertama saya ternak itu pusing saya sampean. Kayaknya nggak gemuk-gemuk gitu. Jadi ternyata butuh proses. Ketika kita sudah ngerti, kita 3 bulan saja tidak bisa full. Sudah gemuk Pak ya? Iya. Kalau yang pertama itu 5 bulan, 6 bulan kok masih kurus-kurus. Tetap aja nggak ada perkembangan gitu Pak. Ada perkembangan, jadi pusing. Tapi setelah kita ngerti, akhirnya ya kita enjoy saja. Terasa ringan gitu. Terasa ringan. Nggak terasa berat kayak yang pertama. Jadi memang itu Pak ya yang harus dilakukan pemula khususnya Pak. Harus pengalaman itu pengalaman langsung, jadi bukan pengalaman kita mendengarkan dari orang-orang saja, itu kurang bisa. Jadi harus terjun langsung, kita bisa mengilmui dari setiap hari itu seperti apa. Oke.
Oke Pak Yazid, terima kasih untuk waktunya dan mungkin ilmunya ya untuk teman-teman, dan terima kasih juga telah order juga ke kami. Semoga juga berkah, dapat berkembang dengan baik. Ya mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan baik. Nantinya kita akan order lagi mungkin 30 atau 40 lagi. Amin, jai Pak. Oke Pak Yazid, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Jadi seperti ini teman-teman ya, kandangnya masih banyak kosong. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh beliau memang bagus untuk teman-teman yang saat ini memulai. Jadi semangat penting, tapi harus memang dipikirkan seperti apa. Kalau kita tidak ternak mungkin nggak bisa akan mengalami seperti apa kendala dalam berternak. Oke teman-teman, cukup demikian, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.